Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan Cinta Zanidia dan juru kamera Sartika Harahap dari kawasan Tambora, Jakarta Utara. Ya, Cinta, bisa Anda jelaskan mungkin bagaimana hasil pemeriksaan atau hasil tes swab bagi 70 warga yang sudah dilakukan hingga saat ini? Ya, Rolando, menurut informasi yang sudah kami dapatkan, Kecamatan Tambora sudah melakukan swab tes massal untuk 54 orang setelah didapatkan adanya 9 warga yang ternyata telah positif terjangkit virus corona. Setelah ke-9 warga ini menjadi salah 9 dari 28 orang yang telah menjalani sholat berjamaah tarawih di Musola Baitul Muslimin. Swab tes massal ini ditargetkan bagi warga yang memang rentan mendapatkan virus corona, yaitu warga yang sudah lanjut usia dan juga warga yang mempunyai penyakit bawaan lainnya. Adapun hasil dari tes swab untuk 54 warga ini masih belum ada dan masih akan ditunggu sampai besok hingga hari Minggu ini. Sebelumnya sebanyak 28 warga RW 7 dari Kecamatan Tambora berstatus ODP atau orang dalam pantauan setelah 28 orang ini menjadi jamaah dari sholat tarawih yang dijalankan di Masjid Baitul Muslimin. Setelah ditelusuri, imam yang menjalani sholat tersebut ternyata sudah positif terjangkit virus corona dan sudah berumur 82 tahun. Imam ini juga merupakan ketua RW dan juga tokoh masyarakat setempat. Sebelumnya berita tentang adanya sholat tarawih ini memang sempat viral setelah anak dari imam berinisial O ini ternyata telah positif terjangkit virus corona, dan walaupun dia juga sudah negatif di tes kedua dan sudah dipulangkan ke rumahnya. Setelah itu keluarganya langsung dites juga dan ternyata imam berinisial O dan istrinya telah positif terjangkit virus corona. Setelah dicek dan dinyatakan positif virus corona, imam berinisial O ini sempat tidak percaya dan tidak mau untuk dibawa ke rumah sakit, dan ia menyatakan bahwa gejala-gejala yang ia punyai adalah gejala tifus semata. Setelah itu baru diketahui bahwa ternyata imam ini sempat mengimami jamaah untuk sholat tarawih di Masjid Baitul Muslimin walaupun sudah terjangkit virus corona. Adapun keesokan harinya pihak kecamatan dan juga pihak puskesmas terdekat telah berhasil untuk membujuk dan juga membawa imam tersebut dan juga istrinya untuk dibawa ke rumah sakit sebagai pasien corona. Sekarang ini seluruh jamaah yang ikut melakukan sholat tarawih tersebut telah menjalankan swab test dan dijadikan orang dalam pantauan dengan menjalankan karantina mandiri di rumah masing-masing, walaupun sudah ada 9 dari mereka yang ternyata telah positif terjangkit virus corona. Adapun untuk informasi yang lebih detail, sekarang ini saya sudah bersama dengan camat dari Tambora, Jakarta Barat, yaitu Pak Bambang Sutarna. Ya, Pak Bambang, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak, jadi kan ini kan katanya ada 9 orang yang sudah terjangkit virus corona, Pak. Ini 9 orang ini sekarang ada di mana dan statusnya seperti apa, Pak? Iya, perlu kami sampaikan bahwa setelah hari Minggu kita lakukan swab dari 28 orang yang terdiri dari 20 jamaah dan lainnya adalah anggota keluarga dan warganya. Kemudian semalam, jadi Kamis malam saya mendapat informasi bahwa ternyata dari 28 orang yang kemarin kita lakukan swab itu 9 diantaranya adalah dinyatakan positif. Itu semalam. Nah, semalam kami komunikasi dengan pihak puskesmas. Harapan kami malam itu juga bisa dibawa ke rumah sakit, baik itu mungkin rumah sakit atlet yang ada di Kemayoran, kemudian termasuk rumah sakit lainnya. Namun ada beberapa kendala yang kita alami di lapangan, dan insya Allah pada siang hari ini mudah-mudahan nanti dari 9 yang positif ini bisa kita bawa ke rumah sakit. Berarti 9 orang yang sudah terbukti positif terjangkit virus corona ini masih ada di rumah mereka masing-masing, Pak. Dan ada alasankah kenapa mereka tidak mau dibawa ke rumah sakit tadi malam, Pak? Iya, alasannya memang variatif ya. Jadi ada yang berkeinginan untuk dilakukan swab kedua.
Padahal itu untuk swab pertama saja itu sudah dinyatakan positif. Dan wajib hukumnya yang positif yang dilakukan swab pertama itu dia memang harus dirujuk di rumah sakit. Namun kami tetap berupaya bagaimana caranya supaya mereka yang ke-9 ini bisa dibawa ke rumah sakit. Dan pagi ini dari unsur gugus COVID ke tingkat kelurahan sudah ke lokasi, sekaligus mereka memberikan sembako pada mereka dan memonitor dari 9 orang ini yang terkena dinyatakan positif. Jadi selain itu Pak, apakah ada upaya lain misalnya untuk menjemput paksa atau bagaimana gitu? Ya, nanti kami tetap koordinasi dengan pihak gugus COVID kecamatan. Kami akan sampaikan dari pihak Polsek, Koramil, Pol PP, kemudian pihak kesehatan, dan paling tidak upaya hari ini dari 9 ini harus bisa kita bawa ke rumah sakit. Ya Pak, jadi kan ini karena ada tarawih yang viral kemarin itu Pak, apakah sebenarnya sebelum insiden yang viral itu Pak, apakah itu sempat ada sholat tarawih yang lain ya Pak, pas ada PSBB di sini Pak? Ya memang mereka kemarin tuh sebelum Pak Haji inisial O itu dinyatakan positif, memang di musala itu dilakukan sholat tarawih gitu loh. Nah, karena masih tetap dilakukan, begitu Pak Haji inisial O itu dinyatakan positif, berarti kan ada kontak langsung para jamaahnya. Nah, sehingga kami ambil langkah dari jamaah-jamaah yang ada di situ, sehingga kita lakukan swab. Ternyata memang setelah di swab 28 orang, akhirnya 9 itulah akhirnya positif. Pak, apakah akan ada langkah lainnya Pak untuk mencegah adanya sholat tarawih atau misalnya sholat Jumat di daerah Tambora ini Pak? Karena kan tidak bisa terjadi lagi seperti itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, jauh-jauh hari kami sudah bertemu dengan MUI kecamatan, kemudian DMI, kemudian ormas-ormas Islam yang ada di Kecamatan Tambora, dan pada saat pertemuan itu kita sepakat bahwa semua masjid-masjid atau musala yang pada sampai hari ini masih melakukan sholat tarawih berjamaah, kemudian sholat Jumat, untuk sementara itu tidak dilakukan dulu dan kegiatan keagamaan dilakukan di rumah. Tapi memang ada beberapa yang masih melakukan itu. Yang kami harapkan adalah tingkat kedisiplinan untuk mentaati aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah supaya penyebaran tidak menyebar secara luas gitu. Nah, kalau masyarakatnya mentaati aturan itu, saya yakin penyebaran akan segera terputus. Baik, ini kan dari 28 orang, 9-nya sudah terjangkit virus corona Pak. Ini sisanya itu seperti apa Pak statusnya? Apakah akan dijadikan ODP di rumah masing-masing? Apa akan dievakuasi untuk ke rumah sakit lainnya misalnya Pak? Ya, dari 28 yang sisanya kan berarti negatif. Tetap kita isolasi mandiri menjadi orang dinyatakan ODP, dan mereka tetap ada di rumah supaya memang nantinya tidak akan tertular. Dan kita tetap nanti kita monitor dari pihak kami gugus COVID kecamatan, kesehatan tetap monitor terus. Terakhir Pak, mungkin dari 9 orang yang sudah positif terjangkit virus corona ini, apakah kami boleh tahu 9 orang ini dari kalangan mana Pak? Apakah usianya sudah lanjut usia atau mungkin masih muda Pak? Ya, mayoritas memang kemarin yang itu rata-rata usia 40 tahun ke atas rata-rata. Tapi ada juga sih di bawah 40 tahun, tapi memang mereka punya riwayat penyakit. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, baik, itu dia tadi keterangan dari Camat Tambora, yang mana ada informasi lain, yaitu diketahui tidak semua jamaah yang sholat tarawih di Masjid Baitul Muslimin itu tidak semua memakai masker walaupun sudah menjaga jarak. Dan sekarang ini warga Tambora telah dilarang untuk mengunjungi musola Baitul Muslimin tersebut. Rolando? Baik, terima kasih Cinta atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan dan jaga jarak juga di sana. Selamat bertugas kembali Cinta. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari Cinta Zanidia dan juru kamera Sartika Harahap dari kawasan Tambora, Jakarta Barat.